Kasus remaja 14 tahun membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan masih didalami oleh pihak kepolisian. Dan untuk membahasnya lebih dalam mengenai kasus ini, sudah hadir bersama kami 3 orang narasumber, sudah datang di studio malam hari ini. Yang pertama ada Adwir Lani Ritonga, PLT Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kementerian PPPA. Terima kasih Mbak Lani atas waktunya. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada Vera Itabiliana Hadiwijoyo, psikolog klinis anak dan remaja. Mbak Vera, terima kasih banyak waktunya. Dan juga yang ketiga ada Hanifah Hasna, kriminolog. Selamat malam Mbak Hanifah. Malam Mbak Ayu. Sehat semua ya Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, selain ada 3 narasumber yang hadir bersama saya di studio, kami juga telah tergabung bersama AKP Nurma Dewi Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan melalui sambungan daring. Bu Nurma, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Halo, selamat malam Mbak. Mohon maaf ini saya daring. Ya, tidak apa-apa Bu Nurma. Bu Nurma, jadi kita ingin mengupdate perkembangan kasusnya. Setelah beberapa hari MAS, remaja yang berkonflik dengan hukum ini diamankan oleh pihak kepolisian. Sejauh ini ada fakta apa saja yang terkuak, Bu Nurma? Iya, jadi setelah kita amankan, kemudian sudah kita mengumpulkan barang bukti, lanjut kita juga memeriksa saksi-saksi. Setelah itu, setelah alat bukti sudah cukup, kita sudah menetapkan anak yang berkonflik dengan hukum menjadi tersangka. Gitu Mbak. Sudah menjadi tersangka ya. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, apakah sudah terkuak motif dari MAS ini sebenarnya apa? Karena ini juga menjadi perdebatan di tengah masyarakat tentang motifnya itu sebenarnya apa, Bu Nurma? Ya, motifnya masih digali ya. Jadi kita mencari dan kita harus mendapatkan yang jelas. Namun demikian untuk saat ini masih didalami, itu yang kita lakukan, Mbak. Masih didalami. Kemudian juga informasinya polisi telah melihat isi dari ponsel tersangka MAS dan tidak ditemukan kejanggalan di dalamnya, Bu Nurma, betul? Iya, betul. Jadi kita sudah memeriksa juga untuk HP, kemudian juga di dalamnya ada juga yang banyak untuk pelajaran, kemudian memang ada yang lucu-lucuan. Namun demikian tetap kita mencari riwayat, ya, riwayat dari yang dilihat anak yang berkonflik dengan hukum. Itu yang kita cari, Mbak, dan kita gali. Oke, Bu Nurma, kalau dari beberapa petikan wawancara yang sudah saya lihat di media terkait dengan kasus ini, banyak yang mengatakan bahwa MAS ini sebenarnya anak baik, tidak pernah melawan dan juga berprestasi. Selama ada di kantor kepolisian, sebenarnya sikap perilaku dari MAS ini seperti apa, Bu Nurma? Ya, betul. Jadi kita ya juga penyidik selalu bersama atau selalu melihat kondisi dari anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi anak ini anak yang betul rumahan, kemudian dia juga tidak terlalu banyak berteman, diam, kemudian ramah. Jadi kalau kita tanya dia menjawab, apalagi dia sudah stabil kemarin gitu. Dia betul-betul stabil, jadi dia apa yang kita tanyakan kemudian dia jawab dengan lancar. Nah, itu yang ada di Polres gitu. Jadi sehariannya yang itu ya, beberapa hari dia di Polres itu karena memang setelah kita tetapkan menjadi tersangka dari forensik, dari psikologi forensik juga memeriksa tentunya. Nah, oleh karena itu dia banyak di PPA, karena memang juga kita minta keterangan-keterangan dari anak yang berkonflik dengan hukum. Itu yang kita lihat. Oke, Bu Nurma, kalau misalkan memang MAS ini adalah anak yang kooperatif dan bisa diajak berbicara dengan baik, berkomunikasi dengan baik, ketika pihak kepolisian menanyakan kenapa melakukan hal tersebut, responnya seperti apa? Ya, jadi kalau kita tanya dia, penyidik menanyakan, dia pasti menjawab apa yang ditanyakan. Ya, kemudian yang tetap kita gali-gali semua, apa-apa yang sekiranya kita bisa gali, apa sih sebetulnya motifnya. Nah,
Ya itu yang sekarang dilakukan. Oke. Oke, baik. Bu Nurma, ada informasi di luaran sana yang mengatakan bahwa MAS ini dari pihak keluarga mengalami tekanan karena disuruh belajar sampai keterlaluan begitu ya, sampai stres seperti itu. Itu betul tidak hal tersebut? Ya, jadi kita tanyakan, Mbak, setelah kita mungkin dapat yang dari berita atau dan lain-lain, itu pasti kita masukkan. Itu adalah masukan untuk kita menggali, mencari. Ya. Setelah kita tanya betul dengan anak yang berkonflik dengan hukum, dia menjawab, betul saya disuruh belajar itu, tapi saya tidak keberatan karena memang hal itu dilakukan dari kecil oleh ibu bapaknya gitu. Dengan juga kita juga bertanya apakah secara caranya atau memang kurang baik atau memang agak-agak tegang, kasar dan lain-lain. Dia juga menjawab, enggak kok ibu, bapak saya enggak marah-marah kalau menyuruh saya belajar. Nah itu yang kita tanyakan gitu. Jadi apa-apa yang mungkin ada yang tersebar atau yang mungkin bisa menjadi acuannya kita untuk mencari, pasti kita tanyakan. Gitu, Mbak. Oke, Bu Nurma, ini kan juga ada informasi bahwa kepolisian memanggil pihak dari sekolah ya, dari guru karena yang bersangkutan ini juga sedang dalam masa ujian. Apakah pihak kepolisian juga menanyakan kepada guru dari MAS bagaimana perilakunya sehari-hari, sifatnya? Iya betul, jadi kita juga menanyakan, juga penyidik tadi juga sudah memeriksa atau meminta keterangan dari guru kelas dan didampingi dengan guru BP. Ya, jadi kita sudah minta keterangan ya seperti itu, anaknya juga ramah tapi sedikit pendiam dan juga belajarnya dia pernah bertanya dengan guru, dia bilang saya nilainya bagaimana Bu, saya kayaknya kurang deh nah jadi betul-betul dia untuk sekolah atau belajar itu sangat penting bagi dia. Nah, itu yang digarisbawahi dari guru kelasnya. Nah, gitu Mbak. Jadi untuk kesehariannya ya dia ramah tapi ya memang pendiam anaknya. Tapi kalau ditanya dia jawab. Jadi sebenarnya secara kasat mata mungkin sehari-hari tidak ada masalah dengan MAS ini ya Bu Nurma. Kemudian apakah dari pihak kepolisian akan mengembangkan penyelidikannya, akan mungkin menanyai pihak teman-teman dari MAS atau teman-teman sekolahnya atau di lingkungan rumahnya? Ya kalau di lingkungan rumahnya dari kemarin juga kita sudah dapat kan, dari kemarin juga kita menanyakan keterangan itu sudah dikumpulkan. Kemudian jika memang perlu nih dari teman sekolahnya juga kita harus bertanya gitu. Itu harus kita kumpulkan semua sebanyak-banyaknya memang dari keterangan, barang bukti, karena kejadian sudah terjadi. Pidana atau kejahatan itu pasti ada sanksinya. Tapi harus jelas terang benderang siapa yang melakukan. Itu yang kita cari, Mbak. Oke, baik. Bu Nurma, ini kan dari kasus ini melibatkan psikolog forensik ya. Apakah sudah ada hasil atau analisa sementara terkait hal ini? Ya itu untuk hasil belum keluar Mbak, karena kemarin 3 hari berturut-turut meminta atau diperiksa untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi untuk hasilnya belum, terus kita tanya 1 minggu atau 2 minggu keluarnya, tapi mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan penyidik. Baik, kita akan terus mengupdate ya bagaimana perkembangan kasus ini. Terima kasih kepada Bu Nurma sudah memberikan kami informasi terbaru terkait dengan kondisi MAS. Dan kita akan update lagi nanti bersama 3 narasumber kita. Sekali lagi terima kasih AKP Nurma Dewi, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan atas informasinya. Selamat malam Bu Nurma, sehat selalu. Halo, selamat malam. Dan CNN Indonesia Prime Plus akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kami akan lanjutkan dialog pada malam hari ini mengenai fenomena parasidaya, menguak pemicu anak bunuh orang tua bersama 3 narasumber saya yang tadi telah saya perkenalkan, ada Mbak Lani, Mbak Vera dan juga Mbak Hanifah. Saya ingin ke Mbak Lani terlebih dahulu. Mbak Lani, ini kita tadi sudah membahas di segmen sebelumnya bersama dengan Bu Nurma bagaimana kasus yang sangat memprihatinkan, seorang anak yang terlihat baik-baik saja, tidak ada tanda-tanda nakal, tidak ada tanda-tanda jahat, tiba-tiba membunuh orang tuanya, ayahnya dan juga neneknya, dan menyerang ibunya. Ini fenomena seperti ini seperti apa sih Mbak sebenarnya dari Kementerian PPPA tuh melihatnya seperti apa? Ya, yang pertama kami tentunya menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam ya atas terjadinya kasus ini. Karena sebenarnya ini bukan kasus yang pertama terjadi ya, artinya bahwa anak membunuh bagian dari keluarganya itu sudah pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Dan tentu saja Kementerian PPPA di sini berkomitmen untuk melakukan pendampingan dan perlindungan baik dari sisi hukum dan psikologis bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dan juga memastikan bahwa anak berkonflik dengan hukum itu mendapatkan hak-haknya. Dan juga tentunya tidak hanya anak berkonflik dengan hukum, tapi juga korban lainnya dan keluarga. Nah, bicara mengenai fenomena kasus ini, tentu kita butuh pendalaman yang lebih. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurma bahwa hal-hal yang tadi kemungkinan ada anak yang seperti ini tidak ada masalah kelihatannya begitu ya, kok bisa gitu melakukan sebuah tindak pidana. Nah, ini yang perlu digali lebih dalam. Oke, tapi kasus seperti ini sebenarnya sudah banyak Mbak di Indonesia? Saya tidak dapat menyampaikan secara kuantitatif angkanya begitu ya, tapi ini sudah ada pernah terjadi, memang tidak hanya langsung kepada orang tua ya, tapi ada bagian keluarga, adiknya seperti itu pernah terjadi. Dan sudah pernah kita dampingi juga. Sehingga ini menjadi catatan sebenarnya dalam upaya penanganan kasus di Kementerian PPPA bahwa intervensinya juga harus tepat terhadap anak-anak yang melakukan sebuah tindak pidana. Oke, baik. Saya ingin ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, dengan menguaknya kasus ini ada satu istilah yang kemudian ramai diperbincangkan di masyarakat tentang parasidaya. Ini tuh sebenarnya fenomena apa sih Mbak? Mungkin masih banyak masyarakat awam yang bingung mengenai kok bisa peristiwa seperti ini bisa terjadi. Kalau dari sudut pandang kriminolog ini seperti apa? Sebetulnya parasida itu secara definisi adalah pembunuhan dalam sebuah keluarga yang dilakukan oleh anak remaja dalam keluarga itu. Ini pernah terjadi beberapa bulan lalu, seorang anak perempuan yang mengajak adiknya untuk membunuh ayahnya. Jadi beberapa bulan lalu. Jadi benar seperti Mbak Lani sampaikan, ini bukan peristiwa yang pertama. Itu di Indonesia berarti? Di Indonesia. Dan ini tanda-tandanya jelas kalau kemarin itu sudah ketahuan karena dia mengalami ketegangan di dalam keluarga itu. Bahwa orang tuanya itu menekan si anak ini sehingga yang tidak realistis sehingga anak merasa marah gitu ya. Jadi kembali lagi ke parasida itu seperti apa. Jadi anak-anak yang mengalami ketegangan, permasalahan dengan dirinya sendiri, permasalahan sosial dan permasalahan keluarga, efeknya atau dampaknya dia akan menghilangkan bagian dari yang membuat dia menderita, yaitu orang tuanya. Nah, hal-hal lain selain dari pribadi, sosial, dan keluarga tadi itu, ada beberapa kondisi yang membuat anak menjadi tidak bisa mengendalikan diri ketika dia mengalami kondisi-kondisi mental yang mungkin akan bisa dijelaskan oleh Mbak Vera nanti, mengalami bisikan, halusinasi dan delusi gitu ya, terus pemahaman yang salah terhadap dirinya. Lalu ada hal-hal lain terkait dengan mereka dendam pribadi atau defense terhadap aturan-aturan yang tidak realistis tadi. Sehingga dia bermaksud untuk menghilangkan itu semua, yaitu orang tuanya sendiri. Tapi kalau mengutip kata Bu Nurma tadi, dari kecil memang MAS ini adalah anak yang sudah terbiasa dan tidak dipaksa untuk belajar. Ini kalau melihat situasi seperti ini kan semakin membingungkan, Mbak. Bagaimana? Berarti kan faktornya ada 3. Faktor pribadi atau faktor individu, faktor sosial, dan yang terakhir adalah faktor kepribadian tadi ya. Nah, faktor kepribadian yang tadi itu yang mungkin akan dijelaskan Mbak Vera itu seperti apa? Apakah ada gangguan-gangguan gitu? Karena orang-orang dengan gangguan skizofren misalnya, dia kan tanda-tandanya dia tidak punya empati, dia tidak bertanggung jawab, dan dia tidak bisa mengendalikan impuls. Apakah seperti itu? Kan perlu pendalaman dari pihak kepolisian dan dokter secara medis gitu ya. Secara sosial seperti apa? Bagaimana pengasuhannya selama ini?
bisa saja dia menganggap bahwa ini sesuatu yang biasa, tetapi dia nggak, apakah kita mengetahui bahwa ada konflik di antara anggota keluarga? Mungkin dia tidak berkonflik, tapi dia berkonflik. Atau secara sosial lagi, dia dalam kondisi peer group dengan teman-temannya itu hidup dalam kondisi yang abusive. Sehingga dia memaknai ketika ada permasalahan, kekerasan adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah itu. Karena anak 12 tahun itu kan secara emosi itu kan belum selesai. Jadi yang seharusnya emosi pikir aksi itu emosi jadi emosi, aksi pikir. Makanya ketika sekarang sudah mulai tenang ditanya, dia sudah bisa menjawab bahwa dia menyesal. Nah ini kan ada kondisi-kondisi yang belum selesai dengan dirinya, lalu berhadapan dengan sesuatu yang mungkin memberatkan sehingga dia melakukan kekerasan. Oke, baik, saya ingin ke Mbak Vera. Mbak Vera, ini pasti dari sudut pandang psikologi pembedahannya akan sangat luas ya, karena tadi dari kepribadiannya dikatakan MAS ini anaknya baik-baik, dari gurunya mengatakan dia baik, lingkungannya mengatakan dia baik, orang tuanya pun, ibunya juga sebenarnya mengatakan ia baik, keluarganya mengatakan ia baik, semuanya. Sampai bisa terjadi hal yang sangat memprihatinkan seperti ini, apa yang bisa kita bedah dari kepribadian dan psikolog anak ini? Banyak hal ya. Tadi kan disampaikan anak ini baik, gitu ya. Nah, baiknya nih seperti apa, gitu. Kadang anak itu bisa menunjukkan siapa dirinya, bisa mengekspresikan emosi apa yang dia rasakan ketika dia berada di dalam situasi yang nyaman dan berhadapan dengan orang-orang yang dia merasa nyaman. Gitu. Makanya banyak anak-anak mungkin di sekolah mereka baik-baik saja, tapi begitu di rumah tumpah semua karena dia mungkin merasa nyaman di rumah ya, dengan orang tuanya dia berkeluh kesah. Nah, tapi kalau ini dia tidak dapatkan di rumah juga, dia mesti dituntut juga gitu ya, dalam arti emosinya dimatikan, tidak ada kesempatan untuk diberikan untuk mengekspresikan emosinya, mencurahkan apa yang dia rasakan. Mungkin ketika dia mengeluh terus langsung dipatikan, kamu jangan ngeluh terus dong gitu, kamu harusnya bersyukur. Nah seperti itu, jadi dia nggak ada kesempatan itu. Nah jadi kalau menurut saya perlu lebih digali lagi, kita tunggu saja hasil penyidikan dari psikolog forensiknya. Baiknya tuh sebatas mana sih gitu. Terus tadi kan Mbak Ayu juga bilang, Bu Nurma juga bilang dari kecil memang anak ini sudah terbiasa belajar dan dia suka itu dan dia nggak apa-apa, nggak masalah. Nah anak itu kan belajar tentang hubungan antara orang tua dan anak itu dari orang tuanya sendiri kan. Gitu. Contohnya aja, ada anak yang memang terbiasa dipukul sejak kecil. Dia akan beranggapan bahwa memang beginilah pola hubungan antara orang tua dan anak. Jadi kalau salah dipukul. Nah, jadi dia nggak tidak melihat referensi bahwa hubungan orang tua dan anak itu harusnya seperti apa. Gitu. Nah, ini anak ini kan tumbuh kembang ya. Mungkin dia bergaul, dia melihat kok ada hal yang berbeda gitu ya. Terus ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak sama dengan usia-usia sebelumnya yang tidak jeli ditangkap oleh orang tua gitu ya. Tadinya mungkin manis-manis saja misalnya. Oke, nurut disuruh belajar, tapi kan terus dia tumbuh besar, jadi remaja, dia punya kebutuhan lain. Nah, mungkin kebutuhan itu tidak ditanggapi, tidak diadres, tidak direspon dengan orang tuanya karena masih terpola yang sama gitu. Tapi Mbak, fenomena parasida ini kan sesuatu yang memilukan, memprihatinkan. Tidak pernah terpikir dari kita anak bisa membunuh orang tua. Tapi ketika remaja, anak ini kan mengalami masa ketika dia puber, bandel. Nah, ciri-cirinya bagaimana cara membedakan anak yang memang, oh ini hanya bandel yang masih normal saja dengan menjurus ke arah kriminal, itu kita bagaimana harus membedakannya? Membedakannya biasanya yang paling indikasi yang paling awal ada tidak adanya empati. Ini anak ini sulit atau kurang peka untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Gitu, misalnya dia jadi pembuli di sekolah, gitu ya, dia menyakiti temannya, atau ketika di rumah ada yang sedang sakit, dia tidak peduli gitu, misalnya orang tuanya sakit, dia tidak peduli gitu, dia asik dengan kegiatannya sendiri, tidak menanyakan gimana, ambilin makan atau minum, nah itu dia nggak peduli. Nah itu biasanya ciri-cirinya ke sana ya gitu ya. Tapi tidak melulu karena harus perlu didukung oleh ciri-ciri yang lain juga. Gitu. Antara lain yang menonjol sih biasanya itu ciri-ciri di awalnya. Ini harus di-note ya oleh orang tua di Indonesia ya, bagaimana mengenali anak-anak terutama ketika remaja. Karena power anak-anak kan biasanya baru keluar remaja, keberaniannya semua baru keluar ketika remaja. Saya ingin ke Mbak Ani kembali. Mbak, kalau kemarin Menteri PPPA itu sempat bertemu dengan MAS ya, tersangka ya. Sempat menitikkan air mata, sempat menangis, sempat terharu, mengatakan bahwa berkali-kali ini anaknya baik, ini anaknya seharusnya
terjerat dengan kasus seperti ini. Dari hasil pertemuan itu ada yang disampaikan tidak oleh Menteri PPPA kepada Anda atau mungkin kepada tim yang lainnya? Ya, kebetulan saya juga mendampingi Ibu Menteri pada saat dialog dengan anak gitu ya. Dan banyak hal sebenarnya yang disampaikan pada saat dialog itu, tapi memang kita tidak menggali ke arah peristiwa gitu ya, tapi lebih memberikan penguatan kepada anak, memberikan semacam motivasi begitu kepada anak, sehingga kedepannya hal ini bisa dilalui dengan baik oleh anak, karena tentunya efek dari apa yang sudah dilakukan seorang anak yang berkonflik dengan hukum di situasi umur yang mana tadi disampaikan adalah tumbuh kembang remaja, dan di sini orang tua dan keluarganya tidak ada bersama-sama dia saat ini gitu. Tentu ini membutuhkan kekuatan lebih, dan kenapa mungkin Ibu Menteri menyampaikan gitu ya, dan bolak-balik menangis gitu ya, menitiskan air mata. Karena memang tadi disampaikan bahwa persepsi baik itu kan memang akan berbeda ya, semua orang. Kita tidak bisa menyampaikan bahwa ini baik mutlak atau seperti apa begitu. Tapi yang terlihat di kami, anak ini cukup sopan santun ya, artinya berdialog juga mau menjawab, kemudian etika kepada orang yang lebih dewasa itu terlihat, tercermin gitu ya. Dan sebelum bertemu dengan Ibu Menteri, anak ini juga sholat dulu gitu ya, artinya sholatnya juga dilakukan gitu ya, artinya mungkin aturan itu sudah melekat ya di dalam diri anak. Dan kemudian disampaikan tentang hobinya, kemudian cita-citanya, pengen jadi apa dan lain sebagainya. Tentu dorongan dan motivasi yang disampaikan kepada anak ini yang membuat mungkin ibu merasa tentunya semangat untuk memberikan anak ini pendampingan yang komprehensif. Gitu. Oke, Mbak Lani, berarti ketika bertemu dengan MAS beberapa hari lalu kondisinya sebenarnya sudah stabil ya? Sebenarnya kondisi yang stabil ini muncul tidak tidak konstan gitu ya. Jadi mungkin pada saat nanti pemeriksaan ada kondisi-kondisi yang muncul, trigger-trigger yang muncul gitu. Dan tapi pada saat kami bertemu dengan Ananda, tentunya dalam kondisi yang terlihat oleh kami itu dalam kondisi yang cukup stabil. Oke, baik-baik. Saya ingin ke Mbak Hanifa. Mbak Hanifa, kalau dari sudut pandang kriminolog, ini kan sebenarnya kasus bisa dibedah sangat mendalam ya. Dan juga lingkungan sosial mungkin ini sangat berpengaruh. Ada tidak sih mungkin pola sosial atau mungkin lingkungan yang bisa melatar belakangi perilaku seperti ini? Secara umum anak-anak memang sedang menggantungkan diri pada sosial gitu ya. Kalau anak-anak itu masih kecil sampai TK sampai SD mungkin dia masih menggantungkan diri terhadap orang tua. Tapi begitu SMP, SMA dia merasa bahwa dia akan membentur-benturkan aturan di rumah dengan aturan di teman-temannya gitu ya. Sehingga mungkin yang dilakukan dengan teman-temannya dari peer groupnya itulah yang dihayati sebagai sebuah kebenaran. Nah dalam peer groupnya itu kan ada peer pressure, tekanan dari teman-temannya sehingga dia bisa melakukan kenakalan, dia bisa melakukan kejahatan atau kekerasan gitu ya. Bahkan mungkin dia melakukan konformitas, dia mengikuti teman agar dia diterima dalam kelompok itu. Gitu. Lalu kita perlu melihat lagi selama ini media yang dia akses itu apa gitu ya. Apakah games yang mengandung kekerasan, sehingga hal ini membentuk persepsi baru dan dihayati, dan itu keluar ketika dia dalam kondisi ada masalah gitu. Nah, ini yang harus kita ketahui gitu ya, karena secara sosial anak-anak ini sedang menggantungkan diri pada kondisi sosial gitu, lingkungan sosial mereka. Oke, umur MAS ini 14 tahun ya, Mbak? 14 tahun kan. Berarti ini SMA kelas 1? Saat ini SMA kelas 1. SMA kelas 1 ya. Ini kan sedang masa puber-pubernya untuk laki-laki begitu. Jadi bagaimana sebenarnya, apakah pola lingkungannya lebih berpengaruh atau kalau misalkan di umur segini orang tuanya yang lebih berpengaruh? Sebetulnya anak akan jadi sesuatu ketika pola asuh dari awal itu dari kecil sampai dia puber itu dapat orang tuanya. Oke.
sehingga anak bisa menyelesaikan segala macam permasalahan. Karena sebetulnya dalam hidup ini kan isinya cuma 3 ya Mbak ya, solusi, solusi, solusi gitu ya. Artinya apakah orang tua selama ini bisa memberikan ajaran terkait dengan bagaimana terampil menyelesaikan permasalahan. Nah ketika dia tidak terampil menyelesaikan masalah, ditambah lagi dia tidak diajarkan atau tidak mengetahui apa konsekuensi dari sebuah perilaku, di umur 14 tahun dia tidak akan bisa bersikap senormalnya anak yang seharusnya mendapatkan bekal dari kecil gitu ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, dari kecil sampai balik itu kan dalam penguasaan orang tua. Artinya kan orang tua pol-polan memberikan moral, nilai gitu ya. Ketika itu masuk begitu 14 tahun atau masa puber, dia sudah menjadi remaja yang udah jadi gitu. Cara berpikirnya seperti apa, berpikir, memilih, memutuskan, ambil konsekuensinya itu jadi gitu. Tapi ketika itu tidak dapat, jadi dia tidak mengetahui itu. Ditambah lagi, mungkin sosialisasi terkait hukum itu masih kurang di sekolah-sekolah. Misalnya nih, sosialisasi tentang bullying gitu, bahwa ketika kita melakukan kekerasan kita akan mendapatkan hukuman 3 tahun 6 bulan. Harusnya anak jadi mikir, berarti kalau aku nakal selama 3 tahun 6 bulan aku harus ngapain? Aku harus didenda 72 juta, dari mana orang tua aku dapat itu? Nah harusnya anak-anak itu kan sudah paham itu semua. Mungkin ini kekurangan dari sosialisasi tentang hukum tadi, yang membuat anak-anak menjadi blank terhadap perilaku yang berakhir dengan konsekuensi. Jadi anak ini tidak sadar konsekuensi atas perbuatannya ya? Mungkin berpikirnya belum sampai pada konsekuensi. Jadi berpikir, memilih, memutuskan saja, konsekuensinya belum sampai. Oke, baik. Oke, saya ke Mbak Vera. Mbak Vera, kalau kita lihat sosial media ya, ini banyak sekali yang membicarakan kasus ini, trending topik di mana-mana. Bahkan ada beberapa orang yang komentar, oh saya keluarganya, saya anak saya adalah temannya sekelasnya dulu, dan memang katanya orang tuanya ini memaksa sang anak belajar hingga jam 1 malam sampai lewat tengah malam dan lain sebagainya. Apakah mungkin tekanan semacam ini diterima oleh MAS selama bertahun-tahun, dan secara psikologi ini menjadi faktor utama yang membuat MAS ini melakukan hal ini? Jadi seperti di awal tadi saya sudah sampaikan, kan anaknya tumbuh kembang. Di setiap tahapan tumbuh kembang, bertambahnya usia, tentu ada kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Nah kalau orang tua tidak menanggapi, tidak jeli menangkap adanya perubahan kebutuhan ini, nah itu bisa menjadi berupa tekanan sama anak. Karena dia jadinya menekan kebutuhannya supaya karena orang tua tidak bisa merespon itu, gitu. Nah bicara soal remaja, tadi Mbak Iva bilang kan mereka hanya bisa memilih dan memutuskan, yaitu ada hubungannya dengan cara kerja otak juga, gitu. Jadi ada bagian otak mereka yang memang belum berfungsi optimal. Kalau di kita orang dewasa, bagian itu namanya disebut prefrontal cortex, itu sudah berfungsi optimal. Jadi kita bisa memikirkan jauh ke depan konsekuensinya apa. Sampai umur berapa itu Mbak? Itu baru berfungsi optimal di usia 20 tahunan. Di 20 tahun. Nah sebelum usia itu memang sangat didominasi dengan emosi. Nah ini kaitannya tadi yang kebutuhan ditekan terus, jadi kan menimbulkan beban emosi mungkin yang sudah menumpuk lama gitu ya. Jadi begitu ada trigger, ya entah triggernya itu bisa dilihat dari anak ini biasa misalnya ini kita masih menduga-duga ya karena saya tidak menangani kasusnya langsung. Misalnya banyak referensi kekerasan yang dia lihat di media sosial gitu ya, atau berupa game atau berupa video-video yang berbau kekerasan. Ini bisa jadi referensi buat dia. Gitu. Jadi ketika ada emosi yang men-trigger itu bisa. Jadi makanya remaja sangat beresiko untuk melakukan perilaku-perilaku yang berbahaya. Ya, kekerasan, narkoba yang berkaitan dengan seksual juga atau tawuran. Nah, itu juga kaitannya dengan itu. Jadi begitu ada emosi yang menyentil, mereka akan melakukan langsung tindakan yang mereka pikir itu adalah solusi tanpa memikirkan konsekuensinya. Jadi walaupun misalnya contoh kecilnya simpel kayak merokok gitu ya, mereka mungkin sudah tahu merokok itu tidak baik gitu, merokok itu merusak kesehatan, tapi begitu ada tempatnya alah gitu aja nggak berani, udah langsung emosi yang bicara, si prefrontal cortexnya belum bisa berfungsi optimal, itu kita istilahnya flip gitu ya, jadi dia udah nggak bisa mikir. Mungkin Mbak Ayu pernah mungkin flashback sebentar ke belakang dulu usia belasan tahun, kan kadang kita melakukan sesuatu yang kalau kita pikir sekarang, kok saya dulu nggak pakai pikirannya kayak gitu. Semua orang mengalami itu seperti itu that's why gitu. Nah ini bahayanya kalau anak ini
berada di bawah tekanan yang teramat sangat ya sampai dia melakukan hal sedahsyat ini gitu ya, dan dikelilingi dengan referensi-referensi yang berkaitan dengan kekerasan. Gitu. Terus juga menyangkut jam tidur. Kalau misalnya benar info yang beredar dia harus belajar sampai jam 1 pagi gitu ya, sehingga itu mengurangi jam tidurnya. Nah itu krusial sih jam tidur itu, gitu. Dan itu bisa mengganggu emosinya dia juga, bisa menimbulkan yang tadi yang kita dengar ada bisikan-bisikan gitu ya, yang bisa muncul karena ya memang secara fisik dia tidak sehat karena kurang tidur gitu ya. Sesimpel kurang tidur. Oke Mbak, tapi ada juga yang mengatakan bahwa MAS ini menderita skizofrenia ya. Kita tidak tahu itu betul atau tidak, tapi sebenarnya itu gejalanya seperti apa Mbak? Apakah memang bisa menyebabkan hal-hal seperti ini? Bisa saja kalau memang ia benar mengidap skizofren, tapi tidak semua orang yang mengidap skizofren terus punya kecenderungan membunuh ya, enggak juga gitu ya. Jadi dan skizofren itu kan ciri-cirinya banyak sekali dan perlu observasi yang lama, dan biasanya juga ciri-cirinya muncul sudah bertahun-tahun sebelumnya sudah ada gitu ya. Tapi ya tidak semudah itu kita bisa katakan skizofren karena mungkin semata-mata karena dia mendengar bisikan, dia berhalusinasi, memang itu cirinya, tapi harus didukung dengan ciri-ciri yang lain. Oh, jadi tidak serta-merta bisa membuat hal itu diklaim sebagai skizofrenia. Oke, Mbak, tapi begini, ketika kita menjadi orang tua ya, kita kan pasti ingin anak kita berprestasi, menjadi anak yang baik. Mungkin ini salah satu yang ingin diterapkan pola didiknya kepada MAS. Tapi mungkin ketika menjadi orang tua kita tidak sadar, kita terlalu memaksakan diri untuk anak kita begitu ya. Jadi sebenarnya porsi yang pas untuk mendidik anak kita supaya bisa memacu berprestasi itu seperti apa Mbak? Kalau bicara soal remaja ya, di usianya kan 14. Ini sebenarnya umumnya 14 tahun itu kan masih 9 SMP. Nah ini kan sudah kelas 10 SMA. Kebetulan saya banyak menangani kasus-kasus anak-anak yang bermasalah karena sekolahnya kecepatan. Gitu. Nah ini mungkin salah satu faktor juga, tapi kita nggak tahu ya apakah itu menjadi salah satu faktor di kasus ini atau enggak. Nah kalau kita bicara soal remaja, bagaimana sih memotivasi mereka untuk belajar gitu ya, kita tuh udah nggak bisa pakai cara kita lagi orang tua ketika anak masih usia TK atau SD. Ayo belajar sekarang, iya mah, iya bunda gitu kan, pasti gitu ya, masih manis. Remaja udah nggak bisa gitu. Yang bisa dilakukan adalah diskusi, negosiasi, dan bikin komitmen. Apa sih yang didiskusikan? Pilihannya. Kamu punya pilihan berapa? Jadi kan tadi saya sampaikan prefrontal cortexnya belum berfungsi optimal. Jadi orang tua tuh hadir untuk menggantikan peran itu sebenarnya sampai menunggu dia matang. Gitu. Jadi yang dilakukan apa? Kasih mereka pilihan. Pilihan pertama, kamu nggak belajar. Konsekuensinya kira-kira apa? Ya nilaiku bisa aja bagus ya karena hoki mungkin gitu ya. Terus atau ya bisa aja jelek gitu. Tapi kalau jelek konsekuensinya apa? Gitu-gitu bicarakan. Terus pilihan kedua, ya kalau kamu belajar sekarang kemungkinan nilainya bagus. Diberikan. Nanti konsekuensinya apa? Nah ini yang sulit buat orang tua adalah memberi kesempatan pada anak untuk memilih, menjatuhkan pilihan yang konsekuensinya anak sanggup jalani. Kadang-kadang orang tua, aduh nanti kalau dia milihnya nggak belajar gimana bu nilainya, gitu kan? Ya kalau lebih baik anak belajar dari kesalahannya sendiri sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Gitu. Jadi tidak selalu orang tua yang mengatur, memilihkan, merescue karena nanti sampai dewasa akan terbiasa dengan itu. Baik. Jadi kita harus memberikan pilihan kepada anak kita, percaya juga atas pilihannya dan harus menjelaskan konsekuensinya. Baik, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, saya dan Indonesia Prime Plus akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan dialog malam hari ini bersama 3 narasumber saya yang sudah hadir di studio. Ada Mbak Lani, Mbak Vera, dan juga Mbak Hanifah. Mungkin menarik kalau kita berkomentar kasus ini, saya ke Mbak Vera terlebih dahulu ya. Mbak Vera, ada 3 kasus tadi yang kita simpulkan, kita sajikan kepada pemirsa. Ini 3-tiganya kalau kita lihat sebenarnya motif pembunuhannya ini kecil, karena makan, rokok, kemudian dibandingkan dengan anak tetangga. Tetapi yang berbeda dengan pembahasan sebelumnya adalah anak-anak yang membunuh orang tuanya ini sudah dewasa. Apa yang bisa kita tarik dari kasus-kasus seperti ini, Mbak?
Tadi kan alasannya sepertinya simple ya, tapi itu kan hanya triggernya saja. Trigger dari sesuatu yang mungkin sudah akumulatif bertahun-tahun terjadi, terpendam gitu ya, atau juga akumulasi dari pengasuhan yang selama ini diterapkan pada anak ini gitu. Jadi ya begitu ada triggernya, hal seperti ini terjadi gitu. Oke, jadi sebenarnya tetap tidak bisa dilihat sebagai satu kejadian tunggal ya, harus dilihat Betul, dari dilihat dulu. sebelum-sebelumnya. Setiap kasus mungkin punya background masing-masing, bagaimana pengasuhan terhadap anak ini, terus kondisi anak seperti apa, apakah dia di bawah pengaruh katakanlah obat-obatan pada saat itu terjadi, banyak hal sih Mbak, multifaktor. Mbak Vera, tadi kan Anda mengatakan di segmen sebelumnya bahwa sebelum 20 tahun fungsi otak dari seorang manusia ini tidak berjalan optimal. Tapi ini kan semua pelakunya tadi sudah di atas 20 tahun. Ada yang 27 tahun, ada yang sudah bekerja sebagai anggota kepolisian, harusnya ada psikotesnya juga ya. Ini kenapa Mbak? Berarti kan fungsi otaknya sudah maksimal tapi tetap melakukan kejadian seperti ini, melakukan peristiwa seperti ini. Harusnya ya, harusnya tidak lagi beresiko seperti itu. Tapi satu, seperti saya tadi bilang, perlu dilihat dulu apakah mereka melakukan itu di bawah pengaruh zat-zat tertentu. Terus yang kedua, perkembangan otak memang secara alamiah akan terjadi seperti itu. Jadi di usia 20 tahunan, prefrontal cortexnya akan matang berfungsi optimal. Tapi ada peran pengalaman, peran lingkungan. Apakah lingkungan ikut melatih si otak ini untuk mengambil keputusan? Apakah diberi kesempatan untuk memilih, untuk melakukan semuanya secara mandiri? Itu juga menentukan, gitu. Jadi mungkin kalau kita lakukan penelitian, anak yang memang diberi stimulasi yang tepat sesuai usianya, katakanlah dia dibiasakan mandiri, dia dibiasakan untuk berdiskusi tentang pilihan-pilihan gitu ya, dengan anak yang tidak, mungkin prefrontal cortexnya perkembangannya sama-sama sudah matang, tapi mungkin yang satu yang diberi kesempatan banyak dan diberi latihan banyak lebih kaya, gitu. Jadi dia lebih capable, lebih tough untuk melakukan problem solving tadi gitu, dan mencari solusi yang terbaik. Jadi harus tetap dilatih ya fungsi harus otaknya. Tetap dilatih. Oke, baik, saya ingin ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, menarik kita melihat 3 kasus tadi, lagi-lagi anak membunuh orang tua tapi anaknya sekarang sudah dewasa ya, di atas 20 tahun tadi sudah kita bahas. Apa Mbak faktornya kalau dari sudut pandang kriminolog ini, bisa jadi tidak sih ekonomi menjadi salah satu faktor dari peristiwa seperti ini? Oke, jadi sebetulnya motif itu cuma ada 2, instrumental sama material. Instrumental itu segala sesuatu yang berhubungan dengan psikologis, gitu. Marah, benci, cemburu, cinta, dan lain-lain. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan psikologis gitu ya. Nah kalau material itu segala sesuatu yang berhubungan dengan materi, pembagian harta, uang saku yang kurang gitu ya, misalnya nih ya, terus kedudukan gitu. Ini yang membuat seseorang bisa melakukan kejahatan gitu, baik kepada orang lain maupun kepada orang tua gitu. Jadi hal-hal inilah yang perlu kita ketahui lagi. Ini orang udah dewasa. Jadi kalau di kriminologi itu ada kejahatan-kejahatan yang jelas gitu. Misalnya anak-anak di bawah 20 tahun biasanya kejahatan yang dilakukan tuh kejahatan seksual justru. Karena mereka hormonnya sedang berkembang dan mereka tidak punya pengendalian diri yang baik. Sehingga mereka melakukan kejahatan yang luar biasa adalah melakukan kejahatan seksual. Untuk usia di atas 20 yang prefrontal cortexnya mungkin sudah benar, itu biasanya kejahatan kepemilikan. Memiliki sesuatu gitu ya, karena apa? Mereka membutuhkan materi untuk bisa membiayai diri sendiri, untuk dimiliki. Jadi ada karakteristik tertentu di setiap usia ketika mereka melakukan kejahatan. Di usia lebih lanjut, mereka akan mengelola kejahatan itu. Jadi mereka sudah menjadi otak dari kejahatan yang mereka punya anak buah untuk melakukan, untuk sebagai pelaku kejahatan. Jadi demikian nih anaknya ketika usianya 27 biasanya karena materi. Di samping itu karena nggak mungkin kalau nggak ada unsur-unsur kemarahan tadi itu. Jadi kalau ditinjau lebih lanjut apakah sekedar materi atau dua-duanya, dari materi sama instrumental kemarahan yang terselubung dan itu berlaku sekian lama. Oke, dan kalau kita berkaca tadi kasus yang pertama, ini kan karena makan dan rokok, makannya tidak sesuai, kemudian minta diberikan rokok tapi tidak kunjung diberikan rokoknya seperti itu. Itu berarti sebenarnya besar kemungkinannya itu faktornya material ya Mbak?
Sebetulnya malah kalau saya melihat malah bukan Oh material, gitu? tetapi itu justru ke instrumental. Karena bagaimana cara memintanya, bagaimana berapa intensitas memintanya seperti apa, itu kan membuat seorang anak atau siapapun itu menjadi tidak terima dengan permintaan yang sederhana itu. Jadi kalau tadi seperti Mbak Vera sampaikan, ini bukan masalah sederhana itu hanya trigger. Tapi ini kan kejadian berulang yang sangat-sangat menyakitkan, artinya ini masuk dalam komponen tadi itu instrumental. Oke, berarti sebenarnya tidak sesimpel apa yang kita lihat ya. Ya, hanya betul. makan, hanya rokok, ya mungkin kalau kita bilang sebenarnya mungkin tidak seberapa, tapi ternyata faktornya di belakang itu bisa jadi batu es seperti bisa itu, jadi sebelum gunung es. dia meminta makan itu atau meminta rokok, hubungannya memang sudah tidak baik, konfliknya itu berkepanjangan, sehingga meminta rokok itu menjadi salah satu trigger yang membuat kemarahan yang sangat-sangat besar sehingga melakukan agresivitas. Oke, baik. Saya ingin ke Mbak Lani. Mbak Lani, kalau misalkan kita melihat ini kekerasan di dalam rumah tangga, meskipun dilakukan oleh orang yang secara usia sudah dewasa, tapi kan ini sebenarnya harus dilakukan langkah-langkah yang preventif, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bagaimana sebenarnya Kementerian PPPA memandang kasus ini? Apa yang bisa dilakukan? Ya, yang pertama tentu tugas dan fungsi kami di Kementerian PPPA tentunya untuk memberikan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, yang membutuhkan koordinasi di tingkat nasional, antar provinsi dan antar negara, dan juga untuk memberikan layanan kepada perempuan dalam rangka untuk layanan rujukan akhir. Nah, artinya di sini melihat kasus yang baru saja kita bahas, apakah yang dilakukan, walaupun tadi ada undang-undang PKDRT ya dan lain sebagainya gitu ya, tentu ini terjadi di dalam lingkup rumah tangga, tapi apakah anak yang menjadi pelaku yang kita sebut anak, ini tentu kita harus pahami bahwa anak itu yang kita menjadi tugas dan fungsi dari Kementerian PPPA adalah usia 0, bahkan sejak dalam kandungan sampai sebelum umur 18 tahun. Artinya bila memang umurnya di atas 18 tahun artinya sudah dewasa dan tentu harus dihukum dengan undang-undang pidana lainnya yang bukan undang-undang perlindungan anak. Dan apabila tadi ada yang melibatkan seorang ibu gitu ya yang menjadi korban, tentu harus dipastikan bahwa layanan kepada ibu itu diberikan secara komprehensif. Artinya apakah pendampingan, pemulihan kesehatan, kemudian pengawalan ketika proses hukum itu dipastikan apakah ibu mendapatkan pendamping gitu ya selama proses hukum berjalan, meskipun ini terjadinya di lingkup keluarga ya, artinya anak terhadap ibu, bahkan mungkin nanti bisa saja nanti muncul perasaan iba dari ibu, ya udahlah gitu ya, mungkin misalnya ibu dalam kondisi yang masih ya maksudnya bukan tewas gitu ya, artinya masih bisa memberikan menjalankan proses pemeriksaan yang kemudian nggak mau anaknya dihukum misalnya begitu kan, itu memang terjadi di lingkup KDRT ya, yang mana korban perempuan sering sekali merasa bahwa delik aduan ya Mbak Hanifah, jadi artinya bisa saja kapan saja dicabut gitu ya karena perasaan tadi dalam kondisi sayang dan lain sebagainya, tidak tega dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu diberikan penguatan kepada korban supaya apa yang terjadi pada korban ini sudah melanggar hukum dan tentu harus diproses. Oke, Mbak, tapi kan kalau di Indonesia yang sering kita dengar itu dalam sebuah keluarga kasus KDRT, suami yang melakukan KDRT kepada istri, kepada ibu begitu. Tapi kalau kasus seperti tadi, anak yang sudah dewasa melakukan KDRT kepada ibu, itu lazim tidak banyak tidak kasusnya sebenarnya? Ya, tadi saya sampaikan bahwa tugas fungsi kami di Kementerian PPPA tidak menangani untuk anak yang kategori anak yang disebut anak tapi usianya di atas 18 tahun. Meskipun korbannya seorang ibu. Jadi yang kita concern adalah kondisi ibu sebagai korban, bukan kondisi anak sebagai orang yang melakukan. Karena sudah dewasa, artinya hukum pidana kepada
anak dalam tanda kutip yang sudah dewasa ini tetap harus diproses. Tapi kita mengawal bahwa prosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi untuk pendampingannya kita akan concern kepada perempuannya, begitu. Lain ceritanya apabila anak yang melakukan adalah anak yang berkonflik dengan hukum di bawah usia 18 tahun, tentu harus mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Baik, baik. Oke, saya ingin ke Mbak Vera. Mbak Vera, kalau misalkan tadi ini kan kita mengetahui pelaku sudah dewasa di atas 20 tahun. Kalau misalkan pelakunya anak, ini mungkin masih bisa dibentuk ya, langkah preventifnya masih bisa karena mungkin kepribadiannya belum terbentuk sebegitu kerasnya begitu. Ketika ini terjadi yang melakukan adalah orang dewasa, ini masih bisa dicegah nggak sih Mbak sebenarnya? Apa sudah terlambat? Dicegah, jadi kan belum terjadi. Kalau misalnya katakanlah tadi kan Mbak Iva juga bilang hubungannya dengan orang tua selama ini seperti apa. Kalau memang sudah ada bisa deteksi, oh hubungannya tidak baik-baik aja, sering terjadi konflik, sering terjadi pertengkaran, terus anaknya mungkin sudah mulai menunjukkan perilaku yang protes, seperti tadi yang tidak suka dibandingkan dengan anak tetangga. Nah ini masih bisa diperbaiki sebetulnya gitu ya, masih bisa diperbaiki, duduk bareng dengan anaknya, saling legowo untuk saling minta maaf. Nah, jadi dari orang tua, kalaupun memang ada pengasuhan yang tidak tepat selama ini, ya seperti tadi ya membandingkan kan memang tidak boleh sebetulnya gitu ya. Dan tidak ada orang yang suka selalu dibandingkan, apalagi kalau diulang-ulang. Nah, ini bisa saja gitu ya. Jadi yuk kita perbaiki sama-sama. Dari sisi orang tua akan melakukan perbaikan apa, dari sisi anak akan melakukan perbaikan apa. Karena anak-anaknya sudah dewasa gitu kan ya. Jadi sama-sama mencoba untuk mencapai tujuan yang hubungan yang lebih baik. Jadi bisa saja dicegah. Jadi tidak sampai ditunggu sampai memuncak akhirnya terjadi hal-hal yang sangat luar biasa seperti kasus. Tapi orang tua harus aware juga ya terhadap kondisi psikologi, kondisi fisik anaknya itu benar-benar harus memperhatikan bagaimana tumbuh kembangnya. Oke, baik pemirsa, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prime Plus. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan mendorong penambahan guru bimbingan konseling sebagai garda terdepan pendamping anak sekolah dan menjaga mental health anak-anak sebagai generasi emas bangsa. Ditemui usai seminar anti korupsi di kantor Kemenko PMK, Warsito, Deputi 5 Kemenko PMK menjelaskan Indonesia saat ini masih kekurangan guru bimbingan dan konseling atau BK yang bertugas untuk mendeteksi perubahan perilaku anak didik. Untuk itu, Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menambah guru bimbingan konseling di sekolah. Selain peran guru BK, Warsito menyebut pendampingan dari orang tua sebagai pilar pertama juga menjadi faktor penting untuk menghasilkan generasi emas yang mumpuni, bukan hanya pintar secara akademik, tapi juga secara karakter. Oleh karena itu, dalam konteks ini, pemerintah sangat komitmen untuk mendukung, kami yakin teman-teman dari Kemendikdasmen, karena saat ini memang jumlah guru BK itu memang masih kurang, tetapi solusi yang diberikan adalah selama ini kami mendampingi untuk adanya pelatihan-pelatihan diklat-diklat dari guru kelas untuk memiliki pengetahuan terkait dengan konsulting. Jadi konsultasi yang ini tentu menjadi penting langkah awal dengan tetap nantinya ke depan menambah jumlah guru yang kemudian dalam fungsi BK, bimbingan konseling. Dan kami akan masih melanjutkan dialog bersama 3 narasumber kami. Saya ingin ke Mbak Lani, tadi kita melihat ada pernyataan dari Kemenko PMK ya, bagaimana cara preventif untuk bisa mengikis begitu kriminalitas di dalam keluarga. Salah satunya dengan pendampingan terhadap guru. Kalau dari Kementerian PPPA sebenarnya apa saja sih program-program yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan untuk melakukan langkah preventif supaya kasus serupa ini tidak terjadi lagi? Sebenarnya kita memiliki program ya untuk forum pusat pembelajaran bagi keluarga. Di situ sebenarnya para masyarakat, anak dan orang tua bisa melakukan upaya deteksi dini. Artinya apabila memang terdapat indikasi mengalami kekerasan, tentu bisa melakukan konseling. Dan memang sudah dilengkapi dengan psikolog, pekerja sosial di dalam forum Puspaga itu. Dan wadah itu sudah tersebar di beberapa kabupaten, kota, dan provinsi. Sehingga layanan Puspaga bisa mendekat kepada masyarakat. Dan selain itu tadi saya sampaikan bahwa kita memiliki layanan sahabat perempuan dan anak dengan kontak center 129
yang menjadi quick win-nya Ibu Menteri juga ini. Dari 3 quick win beliau adalah ruang bersama merah putih, kemudian perluasan pengembangan layanan sahabat perempuan dan anak 129, dan 1 data gender dan anak. Nah, Sapa 129 ini sebenarnya adalah kanal yang aduan yang kami akan kembangkan berintegrasi dengan kementerian lembaga lain, misalnya polisi punya hotline 112 gitu ya. Nah, artinya ini bisa terintegrasi di dalam 129 untuk isu perempuan dan anak. Sehingga ibaratnya seperti 911-nya untuk isu perempuan dan anak. Sehingga di situ selain apabila memang sudah terjadi kasus, tapi juga bisa melakukan konseling awal. Jadi pemberian informasi juga dapat diakses di layanan itu, sehingga masyarakat juga mendapatkan informasi yang menyeluruh. Jadi tidak hanya ibaratnya dari sisi kita seperti pemadam kebakaran gitu ya, ya itu harus apabila memang ada kasus kita harus responsif cepat ya, tapi upaya pencegahan tentu lebih baik untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Baik, layanan Sapa 129 ya. Betul. Bisa langsung diakses oleh masyarakat yang merasa membutuhkan. Saya ingin ke Mbak Vera. Mbak Vera, sepertinya dari perbincangan kita tadi ada 3 inti ya di sini ya, dari lingkungan sosial, pola didik orang tua, dan juga dari anaknya itu sendiri. Apa rekomendasi Anda sebagai psikolog untuk bisa mengatasi kasus seperti ini supaya tidak banyak lagi terjadi di kemudian hari? Untuk pencegahan ya. Jadi khususnya kalau ya paling mudah memberikan saran untuk lingkungan terdekat si anak ini sendiri, yaitu adalah orang tua, rumah, gitu ya. Jadi yang pertama, orang tua perlu mengetahui atau mengenali tumbuh kembang anaknya. Jadi saya rasa sekarang ini kan dunia akses informasi semudah gampang ya, beda dengan beberapa puluh tahun yang lalu harus cari dari buku dan sebagainya. Kalau sekarang kan tinggal ketik aja anak usia 4 tahun tumbuh kembangnya seperti apa, nah itu keluar semua. Nah saya rasa sih jadi itu salah satu suatu keperluan yang harus dilakukan oleh orang tua, dan mengenali tumbuh kembang anaknya. Jadi anak saya usianya 14 tahun, ke 14 tahun tuh apa saja sih yang sedang berkembang, apa sih yang dia butuhkan. Gitu. Saya sebagai orang tua harus bersikap seperti apa, pengasuhannya gayanya harus seperti apa gitu ya. Terus yang kedua, selalu ciptakan waktu khusus bersama anak secara rutin. Nggak usah lama-lama, 10-15 menit sehari per anak untuk ngapain? Untuk ngobrol, nemenin dia bermain kalau dia masih kecil. Dan tidak harus dimulai dengan bertanya bagaimana sekolah, tadi ulangan apa, enggak. Tapi bisa saling tukar bercerita gitu. Jadi sebagai orang tua harus selalu ingin tahu, harus selalu ingin belajar untuk anaknya. Oke, terakhir saya ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, kalau kita melihat kasus ini pastinya sangat memprihatinkan, tapi kita punya peran-peran yang sebenarnya bisa dioptimalkan untuk mencegah kasus ini. Salah satunya dari keluarga dan juga pemerintah, dari Kementerian PPPA. Se-urgent apa peran mereka dalam kasus seperti ini? Jadi ini intinya adalah kita membutuhkan kontrol sosial tadi itu ya, karena semuanya harus terlibat. Kalau kita hanya menyalahkan orang tua, tetapi selama ini ternyata sekolah dan teman-temannya tidak memberikan akses anak ini untuk melakukan, menyampaikan keluh kesahnya, itu juga jadi salah gitu ya. Jadi tadi itu keberadaan guru BK tadi itu sangat-sangat keren gitu menurut saya. Dan penting ya, Mbak? Iya, sangat penting. Karena intinya kita tidak boleh hanya memberikan konseling, tapi bimbingan itu yang penting gitu ya. Karena kalau sudah mendapatkan bimbingan, si permasalahannya itu bisa ditekan dan mungkin bisa dihilangkan, sehingga bukan lagi konseling tapi bimbingan secara terus-menerus. Guru BK itu sangat penting. Saya kalau punya anak, kalau mau sekolah nggak ada guru BK-nya, saya nggak jadi sekolah di situ. Karena setiap minggu guru itu harus menyampaikan materi sama seperti guru yang lain, sehingga anak-anak ini bisa terkelola dengan baik, teredukasi dengan baik dari sisi psikologi maupun sisi yang lain, sehingga menjadi pribadi yang bisa mencegah kejahatan dari dirinya sendiri, bisa mendeteksi dini, bisa menghimpun teman-teman untuk menjadi peer group yang baik, sehingga kejahatan ini bisa ditekan. Oke, jadi saya simpulkan lagi bahwa sebenarnya kasus seperti ini, semacam ini bukan kasus tunggal, tidak berdiri sendiri, maka itu sebenarnya butuh kesiapan dari orang tua, pemerintah, dan juga lingkungan sosial untuk bisa akhirnya menekan kasus seperti ini di kemudian hari supaya bisa tidak terjadi lagi ya, karena kasus ini sebenarnya sangat memilukan. Ya. Satu closing mungkin ya untuk kasus MAS khususnya ya, silakan. karena melihat banyaknya warga masyarakat yang turut berpartisipasi mengomentari dan lain sebagainya.
mungkin pesan kami dari Kementerian PPPA untuk tidak memberikan stigma apapun. Baik. Kita tunggu fakta penyidikan yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga ini tidak memberikan tekanan yang buruk, presiden yang buruk kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya. Bincang-bincang kita malam hari ini sangat informatif, sangat seru. Pastinya berguna sekali untuk pemirsa yang dalam kondisi mungkin sekarang ingin dibantu, tidak bisa tahu mau harus kemana. Mungkin setelah menonton tayangan ini bisa tahu harus kemana dan tahu harus melakukan apa. Terima kasih Mbak Lani, terima kasih Mbak Vera, terima kasih juga Mbak Hanifah. Dan pemirsa, usai sudah Prime Plus malam hari ini, saya Ayu Rahmawati undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.